Bulan, satelit alami bumi nan cantik dengan bercak gelap misteriusnya. Kita selalu melihat bulan dari salah satu sisinya, dan sudah terbiasa dengan bentuk yang sama. Jadi, sulit dibayangin kalau bentuknya berlainan. Tapi dulu, bentuk bulan gak begitu, malahan sangat berlainan. Bayangin, ada satelit besar bercahaya terang di atas langit yang memicu tsunami panjang. Nah, biar lebih jelas, kita balik ke masa lalu yuk. Nanti kita akan ngeliat tampilan bulan dalam versi jadul. Bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Kala itu, planet biru kehijauan kita masih berupa bongkahan batu merah membara yang melayang tak tentu arah di ruang angkasa. Kita masih belum punya bulan, dan satu hari di bumi cuma berlangsung selama 6 jam. Jadi siang harinya cuma selama 3 jam. Banyak gunung berapi meletus secara bersamaan, memuntahkan gas beracun ke angkasa. Meteorit terus-terusan menghujani bumi. Dan di saat yang bersamaan terjadi Big Splash, atau dalam istilah ilmiahnya disebut hipotesis tubrukan besar. Jadi menurut hipotesis ini, ada objek sebesar Mars yang jatuh ke bumi. Sedangkan ukuran Mars cuma setengah kalinya planet kita. Jadi benturan ini nggak terlalu parah, tapi cukup destruktif. Benturan kuat ini mampu merobek lapisan luar objek tersebut dan juga bumi. Kemudian, intinya menyatu dengan inti bumi yang padat. Banyak sekali pecahan bumi yang berhamburan ke ruang angkasa. Jadi beginilah proses awal pembentukan bulan yang menurut sains dikenal dengan istilah proses diferensiasi telah dimulai. Proses ini terjadi pada semua planet di awal pembentukannya. Karena benturan itu sangat panas, kebanyakan gas dan cairan dari pecahan bumi ikut terbawa, sehingga cuma menyisakan permukaan batu yang relatif kering. Di bulan memang ada air dan gas, tapi jumlahnya sangat sedikit. Gravitasi bumi yang cukup kuat mampu menahan pecahan batu panas ini di orbitnya. Dan lama-kelamaan, semua pecahan tadi saling menyatu. Bahan kimia yang terkandung di dalam batuan kemudian menyebar ke berbagai lapisan. Besi yang lebih berat tenggelam ke bagian dasar, sedangkan unsur yang lebih ringan membentuk bagian permukaan. Dalam waktu 100 tahunan, cincin uap, debu, dan lelehan batu juga menyatu. Gugusan terbesar dengan gravitasi terkuat menarik banyak partikel lain dan lambat laun menghasilkan bulan. Bentuknya mirip bola gelembung merah yang panas membara. Tapi ternyata inti bulan yang masih baru lahir ini sangatlah kecil. Bahkan di dalamnya cuma ada sedikit besi dan unsur berat lain yang sangat diperlukan untuk menghasilkan objek seperti planet. Batuan tertua di bulan mungkin telah terbentuk di lautan magma. Setelah suhunya berangsur dingin, ia berubah jadi bola halus berwarna putih. Tapi bentuknya masih beda jauh dari yang sekarang. Beberapa saat setelah terbentuk, bulan cuma berjarak 21.700 km dari bumi. Berarti 15 kali lebih dekat dari jarak saat ini, yaitu sekitar 383.000 km. Pasti ngeri banget ya ngeliatin bulan yang lebih gede dan terang kayak gitu. Mungkin kelihatan bagus, tapi tetap nyeremin. Dan pastinya jarak yang begitu dekat telah menyebabkan gelombang raksasa di bumi. Planet kita mengalami tsunami terus-menerus. Bulan juga berputar sangat cepat dan gak cuma satu sisinya yang menghadap ke bumi. Tapi bisa dibilang, bumi dan bulan saling memberi pengaruh positif. Dengan adanya bulan, satu hari di bumi berlangsung selama 24 jam. Poros bumi juga miring sejauh 23,5 derajat dari garis edarnya mengelilingi matahari. Bumi akan berputar sangat cepat tanpa bulan. Tapi berkat satelit ini, kemiringannya jadi stabil, sehingga iklim di bumi terasa nyaman. Sementara itu, gravitasi planet kita juga membantu bulan. Rotasi bulan jadi semakin lambat dan posisinya terus menjauhi bumi. Bahkan selama bertahun-tahun, orbitnya telah berpindah jauh dari planet kita. Tapi posisi bulan terkunci secara pasang surut dengan bumi, sehingga periode rotasi dan periode orbitnya tetap sama. Artinya, kecepatan rotasi bulan pada porosnya sama dengan kecepatan perputarannya mengelilingi bumi. Makanya, sisi bulan yang menghadap bumi selalu sama. Saat bulan bergerak menjauh, gelombang pasang di bumi jadi lebih tenang. Kemudian, air bisa mengalir ke berbagai tempat terpencil di planet kita. Saat itulah, kehidupan di bumi mulai muncul.
Tapi selama evolusi bulan, hal apa aja ya yang terjadi di permukaannya pasca pembentukan bulan? Satelit alami kita ini melewati tahap kanak-kanak dan remaja yang penuh dengan kehebohan. Jadi nggak heran kalau sekitar 4 miliar tahun yang lalu, tata surya kita juga mengalami kekacauan. Dan saat bulan masih berumur 600 juta tahun, ia digempur banyak meteorit dan asteroid besar. Semua objek angkasa ini nggak cuma mengganggu bumi, tapi juga satelit alaminya. Bahkan, peristiwa ini menjadi tabrakan paling kuat dalam sejarah bulan dan meninggalkan banyak kawah besar yang dipenuhi batuan hitam. Ternyata nggak cuma bumi loh yang jadi target benda-benda langit. Sebuah planet Katai pernah menabrak bulan, ukurannya sebesar Ceres atau objek terbesar di sabuk asteroid yang letaknya di antara Mars dan Jupiter. Benturan ini menghasilkan basin kutub selatan Aitken dan mengubah bentuk bulan secara total. Kamu bisa ngelihat area gelap di sisi jauh bulan nggak? Itu loh, di sebelah selatannya. Ini adalah basin kutub selatan Aitken. Diameternya sekitar 2.600 km, dan basin ini terbentuk oleh tabrakan tadi sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu. Planet Katai yang menabrak bulan juga membawa banyak senyawa kimia kompleks dan unik yang sekarang bisa ditemukan di seisi bulan. Senyawanya mulai melepaskan banyak panas, meleburkan sebagian mantel bulan dan ups! Tahu-tahu malah memicu erupsi gunung berapi tuh. Karena erupsinya sangat dahsyat, banyak magma tersebar ke seluruh permukaan bulan. Lama-kelamaan, magma ini menjadi dingin dan meninggalkan bintik gelap yang biasa kita lihat. Namanya adalah mare bulan. Kawah di mare bulan jauh lebih sedikit daripada di dataran tingginya. Dan selama 1 miliar tahun terakhir ini, bulan gak aktif secara geologis. Palingan cuma ada meteorit yang sesekali mampir. Intinya, bentuk bulan berubah secara total akibat kejadian ini. Dalam kondisi luluh lantak, bulan kita memasuki masa dewasanya. Itu pun masih kacau balau karena sejumlah meteorit kembali menggempurnya. Meski efeknya nggak begitu parah, tabrakan serupa lumayan sering terjadi. Peristiwa ini meninggalkan banyak kawah dan lubang di bulan yang mungkin telah merusak mantel. Sebagian tabrakan membuat kawah besar yang sudah ada semakin dalam. Kerak bulan juga terus menipis. Bagian atas kerak bulan yang dipenuhi kawah ini kemudian dijuluki sebagai dataran tinggi bulan. Oh, area yang berwarna putih terang itu ya? Dataran tingginya. Tapi akhirnya alam semesta semakin tenang dan rupa bulan kelihatan seperti sekarang. Masih ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang satelit alami bumi ini. Para saintis juga belum bisa ngejelasin sebagian momen dalam sejarah secara akurat. Tapi mereka terus melakukan penelitian. Informasi tentang bulan nggak cuma berguna untuk nyari tahu soal bulan, tapi juga bisa ngasih gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah tata surya dan seluruh ruang angkasa. Semoga suatu saat nanti kita bisa menyingkap semua misterinya.